Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali dari Lintas Subang Bandung, kilometer 12 Subang. Hari ini Kak Imam dapat kembali menyapa kalian semuanya. Tentu saja di acara kesayangan kita, Cerita El Sifa. Hei, apa kabar? Semuanya baik? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Jika semuanya baik, jika semuanya sehat, tentu itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, sehat, punya nikmat banyak, punya ilmu banyak, dan semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wajib kita bersyukur. Makanya yang pertama adalah bersyukur dulu kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Gitu kan? Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah nikmatnya kepada kita. Kan ada tuh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguh Allah akan tambah nikmat baginya. Tapi barang siapa yang kufur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah, iya, betul sekali, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad telah mengajarkan umat seluruh dunia tentang kasih sayang, tentang kita mengenal Allah, mengenal manusia dan alam semesta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkannya kepada kita. Dan Rasulullah juga yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang ini, yaitu dengan cahaya Islam. Oleh karena itu, kita penting untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholawatnya? Nih sholawatnya kayak gini salah satunya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, gimana? Suara Kak Imam bagus nggak? Bagus? Apa? Lebih bagus lagi kalau Kak Imam nggak nyanyi. Waduh, itu mah namanya hina. Tapi emang sih suara Kak Imam nggak bagus-bagus amat ya. Oke, nah nanti insya Allah Kak Imam akan berbagi kisah, berbagi cerita tentang satu hal yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan dengan kisah dan cerita ini nanti kalian semuanya semakin semangat untuk berbuat kebaikan, semakin semangat untuk beramal. Kisahnya apa? Pastikan kalian terus menyimak cerita El Sifa ini ya. Insya Allah Kak Imam akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Oke, kembali lagi di cerita El Sifa kali ini, dan tentu saja masih juga bersama dengan Kak Imam. Dan tahukah kalian, Kak Imam tidak sendiri kali ini ya, tapi akan ada teman yang akan membersamai kita bersama. Siapa kira-kira teman Kak Imam? Yuk kita sama-sama lihat dan kita panggil bersama. Di mana ya teman Kak Imam? Ini dia. Kok kenapa jadi loyo begini? Kita panggil dulu ya. Namanya adalah Ozi. Yuk kita panggil Ozi. Yuk Keke. Kamu kenapa? Aku masih ngantuk Kakak. Masih ngantuk.
Kenapa ngantuk? Soalnya begadang kakak. Begadang? Nggak boleh, masih kecil begadang. Yuk kita sama-sama hitung 1 sampai 3 supaya segera bangun. 1, 2, 3. Ditutupin Ozi. Oh gitu ya kak? Iya. Kalau seorang muslim sedang menguap ya, itu harus ditutupin mulutnya. Oh, kenapa kakak? Supaya tidak ada setan yang ikut masuk. Oh gitu kak? Iya. Yuk, dikasih salam dulu teman-teman. Oh, emang kita lagi di mana kakak? Kita lagi ada di El Sifa TV. Oh, masuk TV kak? Iya, masuk TV. Halo mama. Emangnya ada yang lihat kamu? Iya kakak. Siapa? Orang tuaku. Emang kamu punya orang tua? Ya sudah, kasih salam dulu ke teman-teman yang ada di sana. Oke. Hai. Salamnya kok begitu? Emang gimana kak? Salamnya tidak begitu ya. Sebagai seorang muslim harus mengucapkan salam yang benar. Ayo coba kasih salam dulu buat teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Kok salamnya malah salam dari Binjai? Salah ya kak? Ya salah. Nih ikuti Kak Imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya kamu ikuti Kak Imam mengucapkan salam. Oh gitu kak? Iya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kak? Iya. Coba Ozi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lebar-lebar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman sekalian, sahabat El Sifa, kali ini Kak Imam sudah bersama dengan teman Kak Imam namanya Ozi. Nama lengkapnya siapa Ozi? Aku kak? Iya, nama lengkapmu? Oh, nama aku adalah Ozi selalu di hati. Wow, Ozi selalu di hati ya. Mudah-mudahan memang selalu di hati para pemirsa sekalian. Iya dong kakak, senang sekali ke kakak. Kenapa? Bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Oh iya, ketemu lagi dengan teman-teman di cerita El Sifa kali ini. Oke kak, kali ini mau cerita apa kakak? Hari ini kita akan cerita tentang ini nih teman-teman. Kira-kira kalau mau sholat biasanya kita mendengar apa sebagai tanda waktu sholat tiba? Mendengar beduk kakak? Ya betul, mendengar beduk salah satunya. Tapi kan tidak semua masjid ada beduknya. Oh, kalau gitu mendengar adzan kakak? Nah itu ya, mendengar adzan. Nah teman-teman, adzan yang awalnya berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sampai terakhir ya, dan seterusnya. Itu ternyata ada kisahnya. Ada kisahnya kak? Iya sih, ada kisahnya. Gimana tuh kak? Nah dengarkan ya teman-teman sekalian. Jadi jika teman-teman mendengarkan adzan seperti tadi sebagai tanda masuk waktu sholat, ternyata itu dulu ada kisahnya, yaitu di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat El Sifa, waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk memiliki tanda waktu masuknya sholat 5 waktu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan wahyu dari Allah terkait dengan apa tanda yang bisa digunakan untuk masuk waktu sholat. Para sahabat Rasul waktu itu ada yang berpendapat, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya tanda waktu sholatnya itu pakai lonceng seperti orang Nasrani? Oh, pakai lonceng kakak? Iya, pakai lonceng seperti orang-orang Nasrani. Terus kak? Nah, Rasulullah ya itu tidak menerima usulan itu. Lalu ada yang usul lagi.
Ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya tanda waktu sholat itu pakai trompet kayak orang-orang Yahudi? Pakai trompet. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mau menerimanya. Terus ada yang usul lagi teman-teman, yaitu pakai apa? Pakai cahaya, pakai api begitu ya. Supaya apa? Supaya yang dari jauh bisa melihat. Wah, itu ada api. Mungkin kalau sekarang itu seperti petasan kali ya teman-teman ya. Yang kemudian dilemparkan atau diluncurkan ke atas. Shhh, gitu ya. Kemudian usul itu juga tidak diterima teman-teman. Terus gimana dong Kak? Nah, ceritanya Kak Imam melanjutkan. Kemudian sahabat Yasifa, datanglah salah seorang sahabat Nabi yang menceritakan tentang mimpinya. Nama sahabat itu adalah siapa Kakak? Nah, namanya adalah Abdullah bin Zaid. Oh, Abdullah bin Zaid. Iya, Abdullah bin Zaid. Sahabat Yasifa, Abdullah bin Zaid ini datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan mimpinya. Beliau bercerita bahwa bermimpi telah bertemu dengan seseorang yang mengenakan pakaian serba hijau dengan membawa lonceng. Nah, kemudian sahabat Abdullah bin Zaid itu meminta kepada pembawa lonceng tersebut atau orang yang berjubah hijau itu untuk diberikan loncengnya. Untuk apa Kakak? Ya untuk penanda waktu sholat. Oh, terus dikasih nggak Kak? Nah ini makanya dengarkan lagi ceritanya ya. Nah teman-teman sekalian, ketika sahabat Abdullah bin Zaid itu meminta supaya lonceng itu diberikan kepadanya, ternyata orang yang mengenakan pakaian serba hijau itu tidak memberikannya. Loh, kenapa Kakak? Kenapa nggak diberikan? Nah ini nih rahasianya. Kenapa yang berpakaian hijau itu tidak memberikan loncengnya kepada sahabat Abdullah bin Zaid? Teman-teman sekalian, kata orang tersebut ketika sahabat Abdullah bin Zaid meminta lonceng, beliau berkata, sebaiknya kamu gunakan kalimat ini saja sebagai tanda untuk memanggil orang-orang menunaikan sholat 5 waktu. Maksudnya Kak? Nah, teman-teman sekalian, kalimat-kalimat apakah yang diberikan oleh sahabat, yang diberikan oleh orang yang mengenakan pakaian serba hijau itu kepada sahabat Abdullah bin Zaid? Kalian penasaran gak? Ozi penasaran gak? Iya dong Kakak, aku penasaran banget Kakak, kalimat apa? Nah ini dia rahasianya ya. Insya Allah nanti akan Kak Imam sampaikan setelah beberapa jeda berikut ini. Jadi pastikan kalian tetap menyimak cerita El Sifa. Kak Imam akan kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. Kakak, ya, aku masih bingung Kakak. Bingung kenapa? Kalimat tadi itu loh Kak. Oh, yang cerita tadi Kak Imam itu ya? Iya Kakak. Oke, kita akan lanjutkan kembali teman-teman ya. Masih di cerita El Sifa kali ini. Dan tentu saja juga masih bersama Kak Imam dan juga teman baik Kak Imam, Ozi selalu di hati. Wah, narsis dikit ya. Ozi selalu di hati. Iya dong Kakak. Aku kan terkenal Kakak. Terkenal di mana? Terkenal di mana? Tuh masuk TV. Masuk TV. Ya oke. Kita lanjutkan lagi ya Ozi ya. Oke. Nah teman-teman sekalian, sahabat El Sifa, di cerita El Sifa tadi Kak Imam sudah berbagi kisah tentang mimpi Abdullah bin Zaid yang bertemu dengan seseorang yang mengenakan pakaian serba hijau. Ya, serba hijau. Nah, kemudian Abdullah bin Zaid minta
lonceng yang dibawanya itu untuk digunakan sebagai penanda waktu adzan. Tapi tidak diberikan, justru malah menyampaikan supaya menggunakan kalimah-kalimah tertentu. Kalimah apa kakak? Ternyata adik-adik tahu nggak Ozi? Enggak. Iya, kan Kak Imam belum ngasih tahu ya. Ternyata kalimat-kalimat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kalimat adzan. Oh, kalimat yang sekarang itu kita gunakan kak? Iya, Untuk adzan? iya untuk adzan yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai kepada La ilaha illallah. Nah gitu ya, kalimat adzan ternyata. Oh, terus kak? Nah, ketika Abdullah bin Zaid mendapatkan mimpi tersebut, kemudian Abdullah bin Zaid datang kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah kak? Iya, kepada Rasulullah. Beliau bercerita, "Ya Rasul, aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang mengenakan pakaian hijau, kemudian mengajarkanku tentang kalimat-kalimat tertentu untuk memanggil orang supaya datang untuk sholat." Oh, gitu kak? Iya. Lalu apa kata Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berkata kepada Abdullah bin Zaid supaya mengajarkan kalimat itu kepada Bilal bin Rabah. Oh, Bilal bin Rabah kakak? Iya, Bilal bin Rabah, masih ingat gak? Masih dong kakak. Siapa coba Bilal bin Rabah? Itu loh kak, seorang budak hamba sahaya. Ya, budak hamba sahaya yang masuk Islam, yang dulunya disiksa oleh Umayyah Iya betul kakak. di padang pasir, ditindih dengan batu yang sangat berat, Betul kakak. tapi kemudian mengatakan gimana Ozi? Kalau tidak salah mengatakan ahad, ahad, ahad. Nah betul, mengatakan ahad, ahad, ahad. Yang akhirnya kemudian Bilal bin Rabah dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan tebusan uang yang sangat banyak, dan akhirnya kemudian dimerdekakan sebagai budak atau sebagai hamba sahaya. Terus kak? Nah, Kak Imam teruskan ya. Oke. Teman-teman sekalian, sahabat El-Shifa, tadi kan sahabat Abdullah bin Zaid itu bercerita kepada Nabi. Betul. Nah, kemudian Nabi meminta kepada sahabat Abdullah bin Zaid untuk menceritakan hal tersebut dan mengajarkan kepada Bilal bin Rabah. Iya kakak. Kenapa harus Bilal kakak? Nah, teman-teman sekalian, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu bahwa ternyata sahabat Bilal bin Rabah itu memiliki suara emas, memiliki suara yang sangat merdu. Oh, gitu kak. Iya, Bilal bin Rabah memiliki suara yang sangat merdu. Kayak aku kak. Ya, nggak kayak kamu lah, kamu kurang merdu. Oh, aku kurang merdu kakak. Iya, suara kamu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau tidak menyanyi. Ih, kakak. Oke, kita kembali lagi ya ke cerita El-Shifa kali ini. Nah, teman-teman sekalian, kemudian sahabat Abdullah bin Zaid mendatangi sahabat Bilal bin Rabah. Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada sahabat Bilal bin Rabah tentang kalimah-kalimah adzan, sebagaimana yang sekarang ini kita dengarkan ketika mau masuk waktu sholat. Nah, sejak saat itulah teman-teman sekalian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta dan memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan ketika masuk waktu sholat. Oh gitu kak. Iya, Bilal bin Rabah ketika mau adzan itu ya teman-teman, beliau harus naik ke menara Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kan waktu itu belum ada sound system, belum ada speaker. Oh
gitu ya Kak? Iya, belum ada sound system, belum ada speaker. Makanya sahabat Bilal bin Rabah harus naik ke atas menara. Supaya apa? Supaya apa Bang Kak? Supaya suaranya bisa terdengar jauh ke seluruh penjuru kota Madinah. Jadi dari Masjid Nabawi itu ya, sahabat Bilal bin Rabah kan naik ke tower tuh, naik ke menara masjid. Dari situ kemudian beliau dengan sangat lantang mengumandangkan adzan. Dan ketika beliau sedang mengumandangkan adzan, karena suaranya yang sangat bagus dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka suara beliau itu bergema sampai ke seantero Madinah pada saat itu. Keras sekali dong Kak. Iya, keras sekali. Satu kota mendengar semua. Sehingga orang-orang Islam yang pada saat siang hari misalnya menjelang zuhur, mereka sedang ada di kebun kurma, yang sedang ada di pasar dan sebagainya, mereka semua mendengar adzan atau panggilan dari Masjid Nabawi itu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika mendengar itu gimana Kak? Ya, ketika mendengar adzan, kaum muslimin meninggalkan pekerjaan masing-masing. Oh gitu Kak. Iya, nggak kayak kita mendengarkan adzan masih cuek aja main handphone, cuek aja dengan pekerjaan kita. Kalian kadang ada di antara teman-teman yang ketika mendengarkan adzan masih asik bermain-main. Kayak kamu kan, Aku enggak Kak, aku enggak. syukurlah kalau kamu enggak ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ketika adzan itu dikumandangkan, kaum muslimin meninggalkan sawahnya, meninggalkan kebun kurmanya, meninggalkan pasarnya. Ditinggalkan aja begitu. Pokoknya percaya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kota Madinah sepi ketika sedang dikumandangkan adzan dari Masjid Nabawi. Kaum muslimin semuanya berangkat menuju ke masjid untuk sholat. Nah, teman-teman sekalian, jadi dengan adzan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itulah sejak saat itu kemudian ketika agama Islam itu semakin luas diterima di masyarakat, tidak hanya di kota Madinah saja, tapi terus meluas ke seluruh jazirah Arab, begitu ya adik-adik sekalian dan teman-teman sahabat El-Shifa, maka adzan yang dikumandangkan oleh Bilal itulah yang kemudian digunakan, ditirukan, dicontoh, dan digunakan untuk memanggil orang-orang untuk sholat sebagai tanda datangnya waktu sholat. Wah, Masya Allah ya Kak. Pahalanya banyak banget Kakak. Ya, pahalanya banyak banget. Pahala Bilal bin Rabah. Iya, pahala Bilal bin Rabah banyak sekali. Karena apa? Karena mengajarkan adzan kepada kaum muslimin. Yuk, teman-teman sekalian, siapa di antara kalian yang selalu menjadi muadzin atau orang yang biasa mengumandangkan adzan ketika waktu sholat tiba? Angkat tangan. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya. Hebat. Berarti kalian semuanya sudah meniru Bilal bin Rabah. Nah, teman-teman sekalian, pastikan untuk terus menyimak cerita El-Shifa kali ini, karena insya Allah Kak Imam dan juga Ozi akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Masih di cerita El-Shifa kali ini dan juga masih bersama Kak Imam dan Ozi selalu di hati. Ozi selalu di hati. Oke Kakak. Ya, Ozi. Itu masih ceritakan Kak? Masih cerita dong. Cerita tentang apa sih tadi ya? Adzan Kakak. Iya betul, cerita tentang adzan. Tapi intinya adalah teman-teman sekalian, dari cerita yang tadi sudah Kak Imam sampaikan dan juga sudah Ozi tadi juga dengarkan sama-sama ya Zia. Iya Kakak. Ternyata ada satu hikmah yang sangat besar. Sahabat El-Shifa, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika pertama kali mengajak orang-orang untuk menyembah Allah, salah satunya adalah dengan mendirikan sholat. Karena ternyata teman-teman sekalian,
Salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Oh gitu Kak. Iya, jadi barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agamanya. Oh, aku nggak mau Kakak. Ya jangan merobohkan sendi-sendi agama ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sahabat El Shifa, jadi ketika kalian mendengarkan azan, maka diusahakan, yuk segera tinggalkan semua pekerjaan, kemudian ambil air wudhu, dan segeralah menuju ke masjid. Apalagi nih untuk sahabat El Shifa yang laki-laki. Kalau perempuan Kak? Perempuan boleh, utama, tapi lebih utama adalah laki-laki. Laki-laki itu sholatnya diusahakan berjamaah di masjid. Oh gitu Kak. Iya, begitu Ozi. Nah, teman-teman sekalian, jadi ketika seorang muslim berangkat menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, maka insya Allah setiap langkah kakinya itu adalah penghapusan dosa. Maksudnya Kak? Ya, jadi ketika teman-teman itu melangkah ke masjid, satu langkah itu sama dengan satu dosa yang terhapus. Coba bayangkan kalau ke masjid itu sampai 1000 langkah. Bayangkan kalau ke masjid itu sampai 100 langkah misalnya, 200 langkah, 300 langkah. Maka insya Allah ada 100, 200, 300 dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, bagaimana Ozi, tertarik kan? Tertarik sekali Kakak. Oleh karena itu teman-teman sekalian, semangat untuk menuju ke masjid ketika terdengar suara azan. Ya, bersegera menuju ke masjid. Aku rajin ke masjid ya. Dari mulai sholat subuh. Salat subuh Kak. Ya, sholat subuh berapa rakaat Ozi? 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian sholat Salat duhur. duhur. Kemudian sholat Salat asar. asar. Kemudian sholat Salat maghrib. maghrib ya. Kemudian sholat apa lagi Ozi? Salat isya dong Kakak. Ya, sholat isya yang 4 rakaat. Jadi semuanya 5 kali sehari semalam. Usahakan sholatnya berjamaah di masjid. Kalaupun misalkan ada satu hal yang membuat kalian itu berhalangan untuk ke masjid, usahakan diikhtiarkan sholatnya tetap berjamaah. Oh gitu ya Kak. Kenapa sih Kak? Ya, karena sholat berjamaah itu pahalanya luar biasa, teman-teman sekalian. Ya, kalau sholat sendirian pahalanya cuma 1. Itu juga kalau bacaannya lengkap. Kalau bacaannya ada yang lupa, kemudian tidak khusyuk dan tidak tumakninah, kira-kira pahalanya 1 atau kurang dari 1? Allahu a'lam Kakak. Iya, wallahu a'lam ya, tapi kira-kira berarti sholatnya menjadi kurang sempurna. Tapi teman-teman sekalian, kalau sholatnya berjamaah, maka insya Allah akan mendapatkan 27 kali lipat pahalanya. Wah, Masya Allah. Aku mau. Aku mau dong ya. Siapa yang tidak mau ya, pahalanya dinaikkan menjadi 27 derajat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian dan juga sahabat El Shifa, yuk mulai dari sekarang kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika mendengarkan adzan, usahakan hentikan semua pekerjaan dan segera menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, teman-teman sekalian, sahabat El Shifa, demikian cerita El Shifa kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah dihadirkan tadi banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan semangat untuk kita semuanya untuk semakin berbuat kebajikan. Semangat untuk terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Semangat untuk terus menebar kebaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di cerita El Shifa berikutnya bersama Kak Imam Dan juga Ozi. hanya di El Shifa. Nah, akhirnya
dari lintas Subang Bandung kilometer 12 Subang. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.